Indonesia, negeri yang kaya dengan sumber daya alam hayati dan keanekaragaman ekosistem. Dari hutan tropis hingga perairan yang membentang luas, hingga kekayaan laut yang tak tertandingi. Untuk melindungi kekayaan ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang memperkuat pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam kita. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSD AHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama lebih dari 30 tahun. Menjadi dasar dan acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia melalui 3 pilar konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sudah banyak kisah sukses dari implementasi Undang-Undang 5 Tahun 1990. Dari rehabilitasi ekosistem yang rusak, hingga pemulihan spesies yang terancam punah. Semua ini menjadi bukti bahwa perlindungan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Undang-Undang 32 Tahun 2024 telah diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024 setelah melalui serangkaian pembahasan intensif rapat kerja, rapat panitia kerja, serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi mulai dari tahun 2021. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mempertahankan bahkan memperkuat prinsip 3 pilar dalam konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Perlindungan sumber daya alam, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari harus dilakukan dengan tepat. Implementasi 3 pilar, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari, mampu menjangkau seluruh kawasan, baik kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kawasan di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebagai areal preservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh, termasuk tumbuhan dan satwa liar. Areal preservasi mencakup kawasan di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk melindungi ekosistem secara menyeluruh. Ini termasuk lahan-lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi dan penting bagi masyarakat sekitar. Areal preservasi mencakup 5 bentuk: daerah penyangga, koridor ekologi, areal dengan nilai konservasi tinggi, kawasan konservasi kelola masyarakat, dan perlindungan kearifan lokal. Areal preservasi yang dituangkan dalam peta arahan. Undang-undang ini juga memperluas cakupan pengakuan internasional terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam melalui mekanisme yang diakui secara global seperti Cagar Biosphere, World Heritage Site, Ramsar Site, Geopark, dan ASEAN Heritage Park. Perlindungan sistem penyangga kehidupan menjadi landasan utama penyelenggaraan konservasi di Indonesia, di mana kawasan-kawasan ini berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan. Penguatan pengawetan ekosistem, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, dan pengawetan keanekaragaman genetik tumbuhan dan satwa liar dilakukan untuk memastikan keberlanjutan spesies yang terancam. Melalui pemanfaatan genetik dalam bentuk penelitian, pengkajian, dan akses sumber daya genetik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperjelas penggolongan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa dari luar negeri yang berstatus dilindungi di level internasional berdasarkan IUCN dan CITES
maka tumbuhan dan satwa liar tersebut saat masuk ke Indonesia termasuk ke dalam golongan dilindungi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat pemanfaatan sumber daya genetik melalui implementasi Protokol Nagoya, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan jasa lingkungan seperti air dan energi air, wisata alam, tenaga matahari, panas bumi, dan pemanfaatan karbon. Pemanfaatan air dan energi air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar kawasan dapat diberikan melalui persetujuan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk memastikan keberlanjutan konservasi, undang-undang ini memandatkan pemerintah untuk bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan KSD HAE melalui pola-pola dana konservasi yang dikelola dalam bentuk dana perwalian, pembagian hasil atas pemanfaatan SDAHE, pemberian insentif untuk KSDAE. Dalam upaya penegakan hukum, undang-undang ini memperkuat wewenang PPNS, sehingga memiliki otoritas yang lebih besar dan mandiri dalam menangani tindak pidana konservasi sumber daya alam, mempercepat proses hukum, dan menjaga integritas bukti di lapangan. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sanksi pidana terhadap pelanggaran di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diperberat bobot pidananya dalam undang-undang ini. Hukuman akan semakin diperberat jika dilakukan oleh korporasi dan diberikan pidana tambahan antara lain pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, serta biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa. Dan jika tindak pidana dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, maka hukumannya akan diperberat. Tanggung jawab konservasi dipegang oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat menjadi bagian penting dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dengan pendekatan kolaboratif, masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam. Mari kita lestarikan sumber daya alam Indonesia untuk generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 adalah wujud komitmen kita untuk menjaga bumi pertiwi. Bersama kita bisa, bersama kita lestarikan.